Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Lutfia Maharani Tokalimpo. Saya berasal dari mahasiswa psikologi Universitas Bosowa. Jadi saya dari kelas H. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas video mata kuliah filsafat ilmu dan logika yang materinya yaitu kita mempelajari tentang epistemologi, yang dimana kemarin kita sudah mempelajari ontologi, dan sekarang kita akan mempelajari epistemologi, yang dimana kita sudah dijelaskan oleh bapak dosen kita, yang kalau ontologi itu mengenai apa, sedangkan epistemologi kita akan masuk ke bagaimana. Nah, seperti sudah yang dijelaskan oleh bapak minggu kemarin tentang epistemologi secara bahasa, epistemologi merupakan dari bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Jadi, epistemologi merupakan teori tentang pengetahuan. Epistemologi atau teori pengetahuan merupakan cabang dari ilmu filsafat yang dimana membahas tentang hakikat, ilmu pengetahuan, pengandaian, dan juga dasar-dasar dari pertanggungjawaban dari pengetahuan yang kita miliki. Nah, awalnya mereka percaya dengan pengenalan yang mencapai realitas, seperti Prasokrates yang memusatkan penelitian mereka berpusat ke penelitian alam. Nah, mereka mengendaikan begitu saja bahwa pengetahuan itu kodratnya mungkin begitu saja. Nah, begitu juga dengan Heraklitus yang menekankan penelitian dengan penggunaan indera, dan juga Parmenides penggunaan akal. Walaupun demikian, tak seorang pun meragukan tentang adanya kemungkinan mengetahui pengetahuan tentang kenyataan. Nah, lalu pada abad ke-5 sebelum Masehi, muncullah sebuah keraguan terhadap realitas oleh kaum sofis. Jadi mereka tuh benar-benar mempertanyakan seberapa jauh sebuah pengetahuan. Nah, sikap skeptis mereka lah yang mengawali sebuah yang disebut sebagai epistemologi. Nah, metode empiris yang terkenal oleh Aristoteles pada masa Renaissance dengan tokoh lainnya yaitu Francis Bacon, dengan dua di antara karya mereka yang terkenal yaitu The Advancements of Learning dan Novum Organum. Nah, di sini Bacon mengkritik filsafat Yunani yang dimana mereka itu menekankan perenungan dan sedikit melakukan praktis bagi kehidupan manusia, dan beliau menyatakan bahwa the great mistake of Greek philosophy was that they spent so much time in theory, so little in observation. Jadi maksudnya kesalahan terbesar dari filsofos terdahulu itu mereka terlalu banyak spend time di teori, mereka terlalu banyak menghabiskan waktu di teori, sedangkan sangat sedikit di observasi atau di praktis. Karena itu, usaha yang ia lakukan pertama kali adalah menegaskan tujuan pengetahuan. Menurut beliau, pengetahuan tidak akan mengalami perkembangan dan tidak akan bermakna kecuali ia mempunyai manfaat untuk kehidupan manusia. Seperti yang populer dengan kata-kata beliau yaitu, knowledge is a power. It is not option to be held, but a work to be done. I am liberated to lay the foundation not of any sector of doctrine, but of unity and power. Jadi ya, pengetahuan adalah kekuatan. Nah, pada karya Baconnya yaitu Novum Organum, sikap beliau terlihat mencolok dengan menyatakan menurutnya, alam tidak dapat dikuasai kecuali dengan jalan menaatinya. Agar dapat taat pada alam, manusia perlu mengenal terlebih dahulu, dan untuk mengetahui alam diperlukan observasi, pengukuran, penjelasan, dan pembuktian. Makanya itu beliau mencari tujuan mengenai pengetahuan. Sedangkan bagi Descartes, persoalan dalam dasar filsafat bukan bagaimana kita bisa tahu, tetapi mengapa kita bisa keliru. Bagaimana bisa kita terdapat kekeliruan. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk menentukan sesuatu yang pasti atau yang diragukan dengan melihat seberapa jauh itu dapat diragukan. Prosedur yang disarankan oleh Descartes yaitu untuk mencapai kepastian yaitu keraguan metodis universal, yang dimana maksudnya itu kita usaha untuk meragukan sampai keraguan itu membatas diri. Maksudnya membatas diri itu seperti kita ragu sampai keraguan itu tidak dapat diragukan lagi. Lalu adapun memiliki metode sendiri dalam teori pengetahuan. Yang pertama ada
Metode induktif. Kalau metode induktif yaitu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi lalu disimpulkan dalam satu pernyataan yang lebih umum. Seperti pada buku, David Hume telah membangkitkan pertanyaan mengenai induksi yang membingungkan para filsuf dari zamannya sampai sekarang. Menurutnya, pernyataan yang berdasarkan observasi tunggal, betapapun besar jumlahnya, secara logis tak dapat menghasilkan suatu pernyataan umum yang tak terbatas. Nah, lalu kedua ada metode deduktif. Nah, kalau metode deduktif yaitu metode yang menyimpulkan dari data-data empirik lalu dilanjutkan diproses menjadi pernyataan yang lebih tersusun atau teratur. Ada metode positivisme. Nah, metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte, yang dimana metode ini berpangkal dari apa yang telah kita ketahui yang faktual, yang positif. Menurut beliau, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap, teologis, metafisis, dan positif. Jadi kalau teologis, orang itu keyakinannya bahwa di balik segala sesuatu tersirat pernyataan yang berkehendak khusus. Sedangkan pada tahap metafisik, yaitu kekuatan adrikorati diubah menjadi kekuatan yang abstrak. Yang keempat ada metode komparatif, yang dimana metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda, seharusnya dikembangkan oleh suatu kemampuan akal dan yang disebut dengan intuisi. Kelima ada metode dialektis, yang dimana itu dalam filsafat dialekta mula-mula berarti metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Nah, metode ini diajarkan oleh kaum Socrates, yang dimana kalau maksud Plato, beliau maksudnya itu diskusi logika. Di sini menurut Hegel, ia mengartikan bahwa realitas berlangsung di dalam dialektika. Jadi beliau mempunyai 3 poin, yaitu direktorat. Di sini manusia diatur dengan baik, tapi mereka tidak punya kebebasan atau disebut tesisnya. Dan yang kedua, keadaan di atas menampilkan lawannya, yaitu negara, anarki atau antitesis. Dan warga negara mempunyai kebebasan tanpa batas tetapi hidup di dalam kekacauan. Lalu yang ketiga ada tesis dan antitesis, yaitu disentesis, yang dimana negara demokrasi. Dalam bentuk ini, kebebasan warga negara dibatasi oleh undang-undang dan hidup masyarakat tidak kacau. Nah, beralih dari epistemologi secara masa Yunani dan Renaissance, kita masuk kepada masa modern dan kontemporer. Di masa modern itu ada munculnya pandangan baru mengenai ilmu pengetahuan. Pandangannya ini merupakan kritik kepada filsufus Aristoteles, yang mana bahwa ilmu pengetahuan sempurna tak boleh mencari untung, namun harus bersikap kontemplatif, diganti dengan pandangan bahwa ilmu pengetahuan justru harus mencari untung, artinya dipakai untuk memperkuat kemampuan untuk manusia. Baik, saya jelaskan poinnya. Pada abad-abad berikutnya di dunia barat dan juga di luar dunia barat, mereka itu mempunyai keyakinan untuk mencapai pengetahuan manusia, khususnya ilmu alam akan perkembangan manusia pada masanya, yang dimana pengetahuan mengaruhi dan merubah manusia, dan terjadinya revolusi, yaitu revolusi industri pertama pada abad tahun 1800. Nah, di situ pemakaian mesin-mesin mekanis, lalu terjadi revolusi industri, lalu terjadi evolusi industri kedua pada tahun 1900. Jadi di situ pemakaian listrik dan titik awal pemakaian sinar-sinar. Lalu terjadi revolusi ketiga yang ditandai dengan penggunaan kekuatan alam dan penggunaan yang komputer hingga saat ini. Tentang tujuan ilmu pengetahuan dalam masa modern, yaitu bahwa ilmu pengetahuan bertujuan menundukkan alam dipandang sebagai sesuatu untuk dimanfaatkan dan dinikmati di semaksimal mungkin. Dalam hubungan ini dikemukakan yang terjadi dari pandangan demikian. Nah, makanya filsufus atau peneliti mengkritik ilmu modern, pengetahuan modern barat, bahwa ilmu modern mereduksi seluruh esensi dalam pengertian metafisik kepada material dan substansial. Nah, makanya pandangan dunia metafisis nyaris sirna dalam pengetahuan modern. Dalam bidang filsafat, Descartes mewariskan sebuah pemikiran yang menjadi landasan berpikir dalam pengetahuan modern. Ada 3 poin. Yang pertama itu tidak menerima apapun sebagai hal yang benar.
kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu memang benar. Yang kedua, memilah-milah masalah menjadi bagian-bagian terkecil untuk mempermudah penyelesaian. Lalu yang ketiga, berpikir runtut dengan mulai dari hal yang sederhana, sedikit demi sedikit untuk mencapai ke hal yang paling rumit. Kan pada ilmu pengetahuan di zaman komputer ditandai dengan berbagai teknologi canggih, yang dimana teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang pesat dari komputer, komunikasi satelit, internet, dan lain-lain sebagainya. Ilmu pengetahuan di komputer juga mengalami kepesatan sehingga ada spesies-spesies tertentu yang lebih tajam, seperti pada bidang ilmu kedokteran. Mereka itu ada spesialis dan subspesialistis. Demikian, bidang-bidang ilmu lain disampaikan kecenderungan lain adalah sintesis antara ilmu bidang satu dengan yang lainnya, sehingga dihasilkan ilmu baru seperti bioteknologi, psikolinguistik. Baik, sekiranya itu saja penjelasan saya tentang epistemologi pada materi kali ini. Bila ada kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit diri.